Si Sander, yan ang kalibin ni Jen. Second year, civil engineer. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Louisa. Louisa yang selalu mendapatkan perlakuan yang kurang pantas membuat kepribadiannya berubah. Bagaimana kisah selanjutnya petualangan Louisa? Tetap stay ya bersama Ngadongeng Film. Enjoy ko naman. Buti na naman. Langsung aja yuk kita ke alur cerita filmnya. Tapos yung kaklase ko. Sorry. Hindi ko mabigay. Berawal dari seorang wanita yang bernama Louisa yang berpamitan pada ibunya karena Louisa mendapatkan beasiswa dan akan melanjutkan kuliah di kota Manila. Ibunya Louisa sangat mengkhawatirkan anaknya karena di kota Manila ia akan hidup mandiri. Tetapi Louisa meyakinkan ibunya kalau dirinya bisa menjaga diri dan ia berjanji akan selalu memberi kabar pada keluarganya. Itong pagkakataon na ito. Uuwi po agad ako sa Sembre. Tsaka, tatawag po ako sa inyo araw-araw. Berangkatlah Louisa ke kota Manila, berbekal rekomendasi dari Grace temannya, untuk mencari sebuah kos di kota Manila. Kemudian, Louisa bertemu dengan Lito. Ternyata Lito ini pemilik kos-kosan yang dimana Lito mengenal Grace yang dikatakan oleh Louisa. Lito juga mengatakan kalau di kosannya ada kamar yang masih kosong dan Louisa bisa menempatinya. Karena Lito ada kesibukan, Lito meminta untuk Louisa masuk ke dalam kosan terlebih dahulu dan Lito akan kembali setelah urusannya selesai. Ketika Louisa berada di dalam kosan itu, tak sengaja Louisa mendengar rintihan yang sedang bermain futsal. Louisa mengintip permainan itu dan ia menikmati pertunjukannya. Karena takut ketahuan, Louisa kembali duduk di kursi tamu. Tak lama kemudian, Lito kembali dan ia pun meminta maaf, membuat Louisa menunggunya terlalu lama. Lalu penghuni kos yang bernama Jander keluar dari kamarnya dan ia pun berkenalan dengan Louisa, si penghuni baru. Lito menjelaskan beberapa kamar yang ada di ruangan ini dan ia pun menunjukkan kamar Louisa yang berada di ujung dan Louisa akan berdua bersama Dian. Tak hanya itu, Lito meminta agar Louisa membayar uang kosan di muka dan 1 bulan uang deposit. Louisa menyetujui dan ia pun membayar uang kesepakatan itu. Louisa langsung menuju ke kamar barunya. Pada malam harinya, teman sekamarnya Louisa datang dan mereka pun saling berkenalan. Diana mengatakan kalau dirinya sudah 2 tahun berada di kosan ini. Diana merasa betah tinggal di kosan ini karena tempat kosan ini cukup ramai dan mudah menuju ke tempat kuliah dan belanja. Diana juga menceritakan tentang siapa penghuni kosan di rumah ini dan Louisa akan bertemu mereka semua saat makan pagi. Keesokannya, Louisa bertemu dengan teman-teman kosannya. Jen, pacar dari Jender, juga berada di sana. Mereka saling menyapa dan berkenalan. Charis, civil engineering. Dapetin ng babae, kaya naman palagi nagsiselos si Jen. Tak hanya Jen, di sana ada teman pria yang bernama Jeb dan Endrick. Mereka semua satu kampus. Uy, may nag-text ako. Ayoko nga. Sino mo lambing? Saat itu Diana bertemu dengan Louisa yang baru pulang dari kampus. Diana mengatakan kalau dirinya ada acara bersama temannya. Diana menitipkan kamarnya agar tak ada yang berubah ketika ia pulang. Louisa hanya mengiyakan saja permintaan temannya itu. Sinabihan ko na rin si Kuya Arman. Lito yang berniat memberikan bukti pembayaran pada Louisa, ia langsung diseret ke toilet dan Louisa mengajaknya bermain bola. Besok harinya Diana memberikan bungkusan coklat pada Louisa. Kalau itu pemberian dari Jeb. Diana mengatakan kalau Jeb menyukainya. Menurutnya Jeb baik orangnya dan tidak suka macam-macam.
Saat hendak mengambil minuman di dalam kulkas, tiba-tiba Luisa di waktu yang sama, Jenner meminta jatah futsal pada Jen, tetapi Jen menolaknya karena ia sudah ada janji bertemu dengan temannya. Jen pun pergi begitu saja. Saat Jenner berniat mengambil es, ia pun melihat Luisa yang tengah asik berfantasi. Jenner pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Luisa, kain tayo. Keesokan harinya, Jeb bertemu dengan Luisa yang akan berangkat ke kampus. Jeb mengajak Luisa untuk makan di luar. Akan tetapi, ajakan itu pun ditolak oleh Luisa. Merasa kesal pada malam harinya, Jeb menikmati minuman dan di saat itu ada Diana. Diana pun menerima ajakan minuman Jeb. Wait lang, bilis lang ako Balik Bilisan ako. mo ah. Karena faktor minuman, Diana dan Jeb bermain bola dan mereka masuk ke kamar Diana. Luisa yang melihat aksi mereka memutuskan untuk bergabung bermain dengannya. Keesokannya Diana meminta maaf pada Luisa atas kejadian semalam dan Diana sendiri baru melakukan itu dengan orang yang tak dicintainya. Diana menceritakan kalau dirinya membuka segel saat usia di 16 tahun dan itu dilakukan bersama pacarnya. Be, puros jugjugan ang alam nun. Ikaw din. Gagi. Parehas pala tayo. Akhirnya Luisa pun terpancing dan ia mulai menceritakan pengalaman buruknya. Ternyata Luisa memiliki pengalaman yang liar. Tapos. Sorry. Kemudian Diana bertemu lagi dengan Luisa. Diana mengatakan kalau dirinya sudah bertemu dengan psikiater. Diana yakin kalau Luisa mengalami gangguan yang tidak bisa. Tetapi Luisa menolak untuk diajak berobat. Karena tersinggung, Luisa pun meninggalkan Diana. Pero kailangan mo magpa-check up sa psychiatrist. Ayoko! Para mabigyan ka ng psychiatrist ng tamang... Ayoko! Luisa! Benar saja, Luisa lagi-lagi berhasrat. Kali ini ia mencoba menghubungi Lito, tetapi Lito sedang berada di luar. Bukas babalik na ako dyan. Saka dalawang Luisa mencari orang yang bisa menyalurkan hasratnya. Akhirnya ia bertemu dengan Enric. Tanpa menunggu waktu, Luisa langsung ngegas bersama Enric. Sebenarnya, Luisa tidak menginginkan perbuatan itu, dan ia selalu menyesalinya setelah melakukan kegiatan itu. Pada suatu hari, Jen memergoki Jenner, pacarnya yang tengah asik bermain dengan Luisa. Terjadilah kegaduhan di kosan tersebut. Alam mo tong boyfriend ko at yung malanding roommate mo! Ha? Alam mo naman boyfriend ko si Sander, siya pa yung nilandi mo! Keesokan harinya, Jen memutuskan untuk meninggalkan Jenner dan memilih untuk pergi dari kosan ini. Ketika itu, Jen bertemu dengan Luisa dan Jen mencaci Luisa dengan ucapan yang tak pantas. Pati si Sander. Diana yang berada di tempat itu mengatakan kalau Luisa tengah melendung dan ia meminta pada Jen jangan terlalu menyalahkan Luisa. Jen semakin menjadi dan menghujat kalau itu karma dari wanita yang sering gonta-ganti rudal. Akhirnya, Luisa memutuskan untuk kembali ke rumahnya dengan keadaan melendung yang gak tahu siapa bapak dari anak ini. Luisa meminta maaf pada ibunya kalau dirinya telah mengecewakan orang tuanya. Luisa memutuskan untuk bertemu dengan psikiater ditemani oleh Diana. Psikiater itu mengatakan kalau Luisa bisa sembuh dengan cara bertahap. Yang pastinya, Luisa harus dekat dengan Tuhan. Hindi ito madaling gamutan. Kailangan makakatulong din kung nandiyan ang pamilya. Akhir cerita Luisa memutuskan untuk tetap mengandung dan melahirkan anak tanpa seorang suami. Dan film pun harus berakhir. Bye-bye. Patawarin mo ang buhay mo, anak ko.